Hey guys, welcome back to Dio and Mike podcast, Hello, welcome back. where we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Haleluya. Come on. Saudara, hari ini kita dapat satu episode yang menurut saya bagus banget. Yes, you don't want to miss this. You don't want to miss this episode karena hari ini kita kedatangan satu guest speaker yang luar biasa, and his name is Ko Frankie Kuncoro. Yay! Woo! I think everybody in Indonesia, especially those who loves to worship the Lord, Ya. nama Ko Frankie Kuncoro sudah tidak asing lagi. Udah gak asing lagi. And so we're so Dan excited. tema episode ini ya sebuah question mark atau sebuah statement. Statement ya. Pernyataan dan pertanyaan. Too many worship nights. Too many, you heard that right. Kebanyakan malam pujian. Berarti kalau bahasa Indonesia, apakah apa yang ngomongnya ya? Kebanyakan malam. Apakah ini terlalu banyak nih? Apakah malam worshipnya kebanyakan apa enggak begitu? Karena ada fenomena sekarang kayaknya every church and lintas Every church, denominasi yeah. dari sinode yang berbeda, they're doing worship nights. Ya. Aku rasa kita mungkin apakah perlu memperkenalkan Ko Frankie lagi? Maybe a few words. A few words lah, please. Hai semuanya, saya Frankie Kuncoro. Kenalin apa ya? Saya ayah dari 2 anak. Oh man, I love Itu lebih penting. Iya, that's right. Suami dari Suami dari 1 istri. Oh, puji Tuhan. Istri saya namanya Veliana Johan. Anak yang pertama Elijah, tahun ini umur 10. Yang kedua Oliver, tahun ini umur 8. Cowok semua nih. Siap. Dan saya hari ini dipercaya sama Tuhan sebagai seorang penulis lagu. Masih aktif pimpin pujian. Selain itu juga pengajar, juga pembicara. Gitu. Produser juga sometimes. Produser lagu. Nge-produce orang kadang-kadang. Produser orang. Punya pengalaman untuk produce. Sempat kan memproduce gereja lokal dan segala macam lah. Yeah. Gitulah. Alright. Itu yang dilakukan. Well, actually, maybe Ko Frankie, we know that pelayanan Ko Frankie memberkati lintas denominasi, Yeah. many churches. Kita juga suka lihat Ko Frankie mengimpartasikan, you're releasing your gift to bless the body of Christ. Tapi kalau boleh share sedikit, how's your ministry connected dengan local church, Tubuh Kristus? Mungkin you can start by saying pentingnya, karena tadi kita waktu sempat di green room atau di ruangan kita sempat bicara bahwa at the end of the day it's all about discipleship. Nah, dengan pelayanannya Ko Frankie yang ada di worship ministry, pelayanan musik, you're in the music studio, you're traveling gitu. How does that collide dengan discipleship? I think ini kalau bicara tentang penyembahan gereja lokal ya gereja lokal adalah tempat yang tepat untuk gini. Karena kita gini sebagai penyembah yang benar-benar penyembah ya menurut saya harusnya adalah penyembah yang bisa dimuridkan. Come on. Karena Penyembah yang bisa dimuridkan. Iya, kalau kita nggak dimuridkan, kita akan menjadi orang-orang yang liar. Dampak kita nggak akan luas, nggak bakal panjang. Sejarah membuktikan. Nah ini kita nggak banyak berteori, tapi kita lihat dari apa yang pernah terjadi di worldwide, di Indonesia juga, bahwa orang-orang yang mau tertanam, yang mau dimuridkan, dampaknya akan panjang, dampaknya akan besar. Dan yang berbeda lagi gini, orang yang mau dimuridkan itu pertama tuh yang paling kelihatan karakternya dewasa. Iya, Karena kita kalau tinggal dalam sebuah komunitas dimuridkan, itu nggak enak buat daging, tapi baik buat roh kita, baik buat karakter kita. Dan goalnya penyembahan apa sih? Bukan karya, tapi yang pertama kan karakter. Wow. Karakter itu cuma bisa tercipta kalau kita tertanam, Betul. mau untuk dimuridkan. Jadi karena itu aku sangat local church minded banget, community minded banget. Iya. Dari dulu. Tapi kan kok kadang-kadang ya Koko di dalam dunia musik ya, dalam dunia musik, dunia pemuji penyembah. Aku menemukan ya, mungkin aku juga salah gitu ya. Please correct me if I'm wrong. Cuma kadang-kadang teman-teman pemusik, pemuji penyembah rada susah untuk, kan they have a free spirit kok. Betul. Karena memang mungkin Tuhan memang kasih jiwa seni itu dalam hidup mereka begitu loh, yang aku nggak. Akhirnya otoritas tuh ada seringkali dipandang sebagai sesuatu yang mengekang, yang membatasi ekspresi dari pujian penyembahan mereka. Dan mungkin juga kalau kita mau belak-belakan di podcast ini, karena gereja juga membutuhkan skilled musicians and singers. Banyak
penyembah tunggu dulu nih. Nanti kita mungkin mau ngomong itu. Karena ada bedanya orang seni dengan penyembah. Yang berseni belum tentu menyembah gitu kan. Tapi kita fokus dulu kayak yang barusan tadi ini Iya dulu ini nih. Kita mau fokus di sini nih. So karena based on yang Ko Frankie tadi katakan, berarti penyembah dan murid itu tidak bisa dipisahkan. It's interchangeable. Iya. Seorang penyembah adalah murid, seorang murid adalah penyembah. Iya. Gitu. Ya, that's true. Karena ngeliatin balik ke apa? Ngeliatin dari perjalanan hidupku juga ya. Tantangannya gini, orang-orang seni itu tuh kadang-kadang berpikir dengan talentanya dia bisa punya dampak yang besar. Iya. Tapi aku tetap punya satu prinsip, satu quote yang bagus banget. Aku pertama kali denger quote ini dari Sidney Mohede. Dia ngomong kayak gini, talenta dan karisma bisa membawa kita naik, tetapi yang bisa membawa kita bisa stay di sana dan tetap naik adalah karakter kita. Amen. That's good. Nah itu nggak bisa nggak bisa di bypass dengan tanpa proses, nggak bisa. Kalau aku ngelihat dalam hidupku juga tuh banyak berdarah-darah sih ketika dibentuk, nggak enak. Tapi kalau ngeliatin sekarang here I am, dampak yang Tuhan percaya sangat besar dan kita lebih, kalau kita mau tertanam dalam sebuah pemuritan, kita tuh lebih relate dengan gereja lokal, dengan community. Aneh gini loh, buat aku tuh. Jadi maaf ya gitu loh, mewakili semua teman-teman yang hari ini mungkin Anda belum mungkin belum tertanam di sebuah gereja lokal, tapi izinkan saya, ini pertama kalinya mungkin aku ngomong kayak gini. Please. Wow. Di Dio and Mike. Please share dari ketulusan hati, dari kedalaman hati, impact yang benar itu selalu harus dimulai dari rumah. Orang yang paling tahu siapa kita itu kan orang di rumah kita. That's right. Jadi aku sekalipun kalau ngomong banyak proses yang berdarah-darah, tapi yang membuat aku bisa belajar banyak, yang membuat aku bisa ditegur, dididik. Kalau kita tuh tiap kali tidak ada yang menegur kita, bahaya. Jujur aja bahaya. Kalau kita nggak bisa submit sama orang, gimana kita bisa submit sama Tuhan? Yang kelihatan aja kita nggak bisa submit. Yang kelihatan aja nggak bisa submit. Dan masalahnya kadang-kadang gini. Tantangannya orang seni itu selalu mencari yang cocok buat dia. Oh, aku mau kalau pernah ada satu statement. Adalah pokoknya orang ngomong kayak gini. Ki, kalau aku sih mau cari gereja yang cocok buat aku ya. Nggak salah dong kok. Nggak salah. Tapi menurut aku juga nggak benar juga. Oke. Cocok buat aku. Atau harusnya gini, kata-kata yang paling tepat sebenarnya bukan cocok. Karena gini, yang Tuhan mau tuh belum tentu cocok buat kita. Come on. Oh, that's true. Itu. Kadang-kadang kalau terlalu cocok buat kita, ujungnya kitanya yang keluar, ego kita. Betul. Egosentris lagi. Betul. Akunya. Dan kita kembali melihat gereja seperti supermarket gitu. Yeah. You're supposed to cater to my needs. Dan I'm sorry to say, kadang-kadang kita di kota besar, ya begitu, saking banyaknya gereja, ya aku pilih aja deh. Sini nggak cocok, ya pindah sebelah. Sebelah nggak cocok, ya pindah sebelah lagi. Dan banyak yang akhirnya pindah karena mungkin idenya nggak diterima, talentanya nggak begitu diserap, gitu kan. Dan itu yang menjadi landasan kata cocok atau nggak cocok gitu. Dan kalau kita punya pola berpikir yang cocok-cocokin terus kayak gitu, itu nggak pernah berhenti. Akhirnya gimana pun juga, mau di mana pun kita tertanam. By the way, kita akan selalu ketemu dengan orang yang nggak sempurna kan. That's right. Pemimpin yang nggak sempurna. Tapi kita lihat balik ke apa kata Alkitab ya. Apakah Musa pemimpin yang sempurna? Enggak. Kalau ngomong secara logika manusia, enggak. Juga. Tapi kita mesti ngerti bahwa dia dipilih Tuhan. Betul. Nah sebenarnya kata-kata paling tepat tuh harusnya sebagai penyembah, terutama orang-orang yang melayani di bidang pujian penyembahan. Kita harus ngerti itu peran kita itu di mana. Tuhan panggil kita sebagai apa? Kadang-kadang tuh udah jelas bahwa panggilan kita bukan gembala, tapi sok-sok kita pengen ngatur gembala, kan susah. Merasa dengan talenta kita, kita dibutuhkan dan kita pengen ambil peran itu. Salahnya lagi gini, maaf ya. Kedua saya ngomong buat para gembala. Kebanyakan gereja tidak memuridkan penyembahnya. Kebanyakan gereja tidak memuridkan penyembahnya. Jadi gini, mereka lebih suka bypass proses. Panggil deh siapa deh yang enak, yang diurapi menurut dia. Akhirnya yang ada di gereja itu karena ketika gembala tidak memuridkan, akhirnya penyembah ini cuma dijadikan aset dan bukan anak. Come on. Wow, that's a very strong statement. Karena tidak dimuridkan, maka penyembah ini menjadi sebuah aset dan bukan anak. Nah,
Sebetulnya kok. Karena kalau sampai Ko Frankie tadi bilang, dan sebetulnya juga bagaimana mau dijadikan anak, kalau konsep worship night kebanyakan hari-hari ini adalah sebetulnya mengundang, bisa dibilang penyembah-penyembah atau mohon maaf karena kebanyakan yang diundang pasti terkenal, artis rohani, ya yang jelas-jelas bukan anak di rumah itu gitu. Ya bikin mau dimuridkan, karena mereka tamu. Oke, tapi aku juga mau ngomong, tapi itu juga nggak salah dong. Maksudnya gitu loh. Ya, maksudnya Rame nih, rame. maksudnya, Panas sih. Maksudnya ya nggak apa-apa juga dong. Iya. Oke, Gimana, Ko? Ko Frankie bukan di gerejaku. Iya. Aku ngundang Koko bantu untuk WL misalnya di worship night. Iya. Apa dong? Nah, ini Ko Frankie soalnya ngomong tentang pemuritan nih. Iya. Nah, misal Ko Frankie datang ke gereja 1A, di situ sebagai tamu. Tentu kan gembala gereja setempat bukan orang tua rohani, Ko Frankie Kuncoro pun bukan anak rohaninya. Satu sisi tadi Ko Frankie bilang ada penyembah-penyembah di dalam gerejanya yang juga nggak dimuridkan, tidak diperhatikan. Makanya bisa dibilang ya butuhlah diimport dari luar gitu. Ini gimana nih? Nah, gimana mencocokkannya supaya ini karena menjawab yang menjadi pernyataan podcast ini, there are too many worship nights. Karena kita mau nanya sama Ko Frankie. Ini worship night yang sekarang banyak diadakan karena mau sinode apa, mau denominasi apa, pasti ada yang namanya worship night. Apakah kita masih ada di dalam esensi pertemuan yang menyembah Tuhan, atau ternyata worship night ini cuma hype aja deh, atau acara supaya orang bisa mengunjungi gereja saya ini karena yang banyak diundang. nih bro. Satu-satu dulu coba. Ada satu perenungan yang terakhir aku mikir ya, ini apapun bentuk eventnya, kadang-kadang itu kita lebih suka dengan pertunjukan rohani daripada pendewasaan rohani. Ya, itu yang jadi masalahnya. Orang datang ke sebuah event karena mereka itu pengen dapat pagelaran rohani nih. Wih, keren ini. Wah, terjadi, ngerti kan? Kesembuhan lah, apa yang spektakuler, yang rohani itu. Salah nggak dengan itu? Nggak salah. Kita ngomong itu sesuatu yang bagus kok. Tapi goalnya harusnya jangan cuma di situ, jangan cuma di event. Apapun juga, itu tuh cuma packagingnya. Tapi isinya mesti harus bicara again pendewasaan rohani. Buat apa kita dapat hype-nya sebuah worship night, keren nyanyi nyembah, tapi pulang dari situ orang nggak bisa lihat Yesus nyata dalam hidup kita. Karena ujung dari penyembahan apa sih? Christ likeness kan. Christ likeness. Keserupaan dengan Kristus. Orang bisa ngelihat. Aku selalu mikir gini, ini topik yang aku lagi banyak sampaikan juga ke banyak gereja lokal, banyak teman juga, bahwa kita tuh harus ngalamin namanya kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus. Satu bicara karakternya, satu bicara karunianya. Dua-duanya mesti ada. Karunia itu menarik, itu kemasan. Tapi isinya adalah karakter. Karena Tuhan gimana pun juga kalau aku lihat ya, dari apa yang aku belajar ya, Tuhan mencari karakternya dulu. Karakter beres, karunia itu akan mengikuti, ditambahkan, karena itu packaging sesuai dengan yang Roh Kudus mau. Alkitab katakan seperti itu. Roh Kudus maunya apa? Dia di add on. Tapi roti utamanya itu karakter. Untuk menyatakan karakter Kristus adalah alasan kenapa kuasa dan karunia diberikan, dan karunia dan kuasa adalah sarana untuk mengafirmasi karakter Kristus yang seharusnya dinyatakan. Nah itu harusnya itu yang terjadi di dalam, kalau misalnya event apapun, salah satunya worship night. Harusnya jangan cuma berhenti di hype-nya, bukan cuma sekedar again worship night adalah tempat yang bagus, momen yang bagus untuk gimana pun juga lagu adalah pesan yang luar biasa untuk mengingatkan siapa Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Gimana pun juga nggak bisa dipungkirin tentang itu. Orang lebih gampang teresonansi pesan yang ada itu karena lagu. Kita nggak bisa pungkirin hal itu. Itu impactnya worship night itu di situ. Tapi kalau cuma berhenti di sana, nggak holistik gitu loh, nggak ada follow up-nya, maka dampaknya nggak bakal panjang. Kita kan pengen sebuah worship night itu punya dampak yang kekal ya, dampak yang lebih panjang, nggak cuma sekedar meledak sekali dan selesai. Itu. Makanya tadi sebelum kita podcast, Ko Frankie sempat ngomong worship night bagus untuk penjangkauan, tapi kurang ideal untuk pemuritan. That's right. Kalau gitu sebenarnya Ko Frankie tadi juga menyatakan seorang penyembah bukan hanya bisa bernyanyi atau bermain musik, tapi ini mungkin juga challenge. Pasti ada penyembah-penyembah, worship leader, penyanyi-penyanyi, pemusik yang menyaksikan. Saudara bisa nyanyi tapi bisa ngajarin tentang penyembahan gak nih?
Saudara datang ke satu tempat, Anda bisa memimpin pujian di dalam acara 1 jam sampai 1,5 jam. Tapi apakah kita membawa hati untuk mengimpartasi, mengajarkan, dan memberikan roadmap? Supaya orang-orang yang entah baru mengalami kelahiran baru atau di dalam proses pengertian apa itu penyembahan, mereka juga bisa mendapatkan nilai-nilai. Bukankah itu peran gembala yang tadi yang Ko Frankie bilang? Itu harusnya juga sebuah otokritik sebetulnya kepada gembala-gembala atau gereja-gereja lokal. Oke, you bisa bikin worship night, you bisa undang. Tapi Orang ujungnya datang. gembala setempat That's lah yang bertanggung jawab memuridkan. Menanamkan. Tadi kita belum nilai. sempat bahas, menurut Ko Frankie kenapa gembala lokal kok mengalami challenge-nya kok kayak untuk memuridkan penyembah-penyembah ataupun pemusik-pemusik di gereja lokalnya? Karena gini, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa setiap orang punya background masing-masing. Tapi kalau kita boleh menganalisa lah, melihat apa yang ada, aku tetap yakin worship kenapa ada sejak semula. Salah satunya karena dampaknya itu dahsyat. Kalau kita nggak bisa pungkiri, penyembahan itu sebenarnya kan juga pengajaran. Iya. Lewat lirik. Penyembahan itu pengajaran yang dibumbui lagu, melodi. Iya. Ya, yang sudah ditajamkan, yang sudah ditajamkan dan bisa dinyanyikan atau diperkatakan bersama. Itu sesuatu yang interaktif. Jadi kalau misalnya semua gembala gereja lokal menyadari indahnya penyembahan dan ngerti kuasa yang besar di balik penyembahan, kita tuh bisa ngajarin jemaat tuh lewat nyanyian. Karena kalau kita lihat back to Bible, seringkali kan dikatakan di situ, aku suka banget ada nyanyian pengajaran dari Bani siapa, nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Di situ ada kata nyanyian pengajaran. That's right. Jadi sebenarnya memuridkan orang salah satunya adalah dengan nyanyian. Wow. Tinggal itu dikemas dengan menarik sehingga setiap lagu yang dinyanyikan itu juga bisa support dari nilai-nilai doktrin yang dibangun oleh sebuah gereja lokal ya. Nah, kalau si gembalanya bisa nangkep ke arah sana dan dia menghidupi di sana, tantangannya gini, ini nih kalau ngomong balik lagi ya, lucunya tuh kadang-kadang ya, kadang-kadang juga kita tuh kadang-kadang punya kebiasaan yang mesti harus bertobat sama-sama lah. Contoh, gembala mesti hadir dari awal penyembahan itu ada, bukan cuma waktu mau khotbah. Aku sering menemukan. Termasuk kadang-kadang kita di gereja aku sendiri. Koordinatornya mungkin juga sungkan ya kok ya untuk nemenin pendeta, Pak udah mulai ibadah Pak. Mungkin karena udah khususnya gereja yang 3, 5, 6 ibadah. Iya. Mungkin kadang-kadang udah ibadah ke 1, ke 2, ke 3 mungkin masih bisa hadir. Cuma udah ibadah ke 4, ibadah ke 5, ibadah ke 6. Waduh capek juga nih kalau dari awal ini. Iya. Ngerti. Apakah mungkin begitu? Ya ngerti, tapi paling enggak misalnya dari berapa ibadah gitu ya, dia paling enggak hadir separuhnya lah dari awal gitu. Kenapa buat Koko itu penting? Karena gini, itu membuktikan kehadiran itu kan membuktikan dukungan. Kehadiran itu membuktikan bahwa kita itu sepakat dengan apa yang sedang dideklarasikan melalui tim pemuji nyanyian. Karena lucu juga kita minta tim praise and worship dengerin khotbah kita, tapi waktu mereka lagi nyembah kita nggak support mereka. Iya. Kan harusnya kita nih satu tim ya. Iya. Dan actually banyak yang terjadi juga, tim worshipnya juga setelah turun waktu pendetanya khotbah, they are nowhere to be found. Mereka lagi ngopi, lagi ngobrol di belakang. Dan mereka bahkan udah nggak menganggap mendengarkan firman itu penting buat mereka karena we have our job to do, our job is done. Selesai. It's time for us to relax at the back gitu. And that's sad. Nah karena Ko Frankie tadi saya jadi berpikir gitu. Karena kalau tadi itu powerful sekali dinyatakan bahwa pujian adalah pengajaran yang dikemas dengan melodi. Kalau begitu karena semua hal yang sifatnya dari kerajaan Allah itu ada unsur inspirasi dan impartasi. Berarti untuk seseorang bisa menyanyikan sebuah lagu yang mengimpartasi, mengajarkan, because spirit speaks to spirit. Kedalaman kan. The deep calls unto the deep. Kitab Mazmur berkata. Kalau gitu Ko Frankie bisa share gak?
bukan cuma karakter, tadi udah jelas gitu. Karena karakter menyatakan Kristus, pribadi Kristus adalah esensi semua pelayanan yang ada. Karena esensi pemuritan adalah menjadi seperti Kristus. Kalau gitu untuk orang-orang yang ada di dalam pelayanan karunia, pujian penyembahan yang berurusan dengan lagu, what spiritual discipline yang diperlukan supaya akhirnya waktu orang-orang bermain musik, bernyanyi, memimpin a worship set, itu betul-betul berkuasa. That's good. Goal dari pelayanan pujian penyembahan itu cuma satu, secara simple, to help people to worship God. Sesimpel itu. Kita tuh pelayanan kita ini membantu orang, ya, menolong orang supaya mereka itu dipermudah untuk mereka bisa connect dengan Tuhan, mereka bisa ngalamin Tuhan, mereka bisa kenal siapa Tuhan. Karena itu yang pertama, untuk bisa membantu orang-orang ini, ya pertama kita mesti menghidupi penyembahan dulu. Come on. Gak mungkin gini, kalau aku gak kenal Michael Dio, gimana aku bisa bantu orang lain untuk bisa kenal sama kalian? Aku harus kenal kalian dulu. Supaya bisa bantu orang lain. Sesimpel itu. Kalau kita gak kenal Tuhan, kita gak pernah ngalamin indahnya penyembahan dalam keseharian, gimana kita bisa membantu orang lain untuk ngalamin itu? Gak mungkin bisa. Orang kita sendiri gak kenal. Jadi pertama aku selalu ngomong bahwa hidupilah penyembahan supaya kita bisa membantu orang lain untuk mereka bisa menyembah Tuhan. Kita mesti ngalami itu. Karena itu penyembahan itu adalah manifestasi dan bukan manipulasi. Come on. Penyembahan adalah manifestasi, bukan manipulasi. Maksudnya apa itu kok maksudnya? Manipulasi itu kan sesuatu yang dibuat-buat. Iya, betul. Ya. Tapi kalau manifestasi sesuatu yang lahir dari keseharian, dari kelimpahan kita. Kita impartasikan, kita manifestasikan apa yang kita hidupi sehari-hari. Penyembahan itu impartasi. Karena dari apa yang keluar dari mulut itu dari dalam hati. Oke, aku pakai bahasa jemaat awam deh. Aku makanya kita cross check ya. Saya sebagai pengkhotbah kok. Saya sebagai pengkhotbah, saya juga I love to worship, bahkan kita tuh ada interjam prayer, doa Selasa malam, kok Frankie sempat di situ, doa nyembah. Kadang-kadang saya suka ngomong begini kok. Aku merasa kok penyembahannya nggak ngangkat ya. Apakah itu sama dengan yang kok Frankie barusan maksud? Apa kok penyembahannya nggak memanifestasikan satu kehadiran Allah, the tangible presence. Kalau nggak salah Pastor Michael sempat bilang nggak semua orang menyembah itu menyembah. Nggak semua orang yang menyembah itu menyembah. Dan tidak semua yang menyembah adalah seorang penyembah. Dan nggak semua orang yang menyembah itu seorang penyembah. Dan aku merasa, aku tadi dapat satu pencerahan nih dari perkataan Ko Frankie. Berarti mungkin yang orang awam yang ngomong ngangkat, kan suka dibecandain ya. Apa sih ngangkat, emang barbel dia angkat-angkat. Cuman aku pertama ketawa. Maksudnya aku pertama juga, iya juga ya. Ini jangan-jangan gak biblika nih. Maksudnya juga gak biblika. Cuman makin aku menyadari, tapi aku bisa merasakan penyembahan yang ini ada manifestasi kehadiran Tuhannya sama yang enggak. Dan itu biblical kan? Karena di Alkitab ada penyembahan yang naik ke surga, selalu ada respons dari surga. That's why we have the word kabod gitu. We have the manifest tangible glory of God. Makanya tadi aku tanya, what do you mean Ko Frankie dengan manifestasi? Apakah pendapat aku begitu maksudnya gitu loh. Itu yang kupikirkan tadi. Jadi balik ke apa yang aku sampaikan tadi ya. Ya kalau kita gak pernah ngalamin Tuhan di kamar kita, gimana kita bisa mengimpartasikan itu di luar kamar kita? Orang-orang yang pernah ngalamin Tuhan dalam hidupnya, dan itu ngalamin itu gak cuma sebulan sekali, tapi setiap hari. Indahnya keintiman, indahnya kekudusan, indahnya pewahyuan, indahnya apa lagi? Pernyataan Tuhan, kasihnya, pelukannya. Kalau kita ngalamin itu setiap hari dengan mudah, kita nggak usah kebanyakan gaya, lagu boleh sama, tapi impactnya akan beda. Karena itu keluar benar-benar dari originalitas. Makanya aku suka ngomong gini, firman Tuhan itu keren banget. Tuhan itu mencari, Bapak mencari the true worshippers. Nah, kata true itu kan artinya kan dalam bahasa aslinya, true itu tuh artinya gini, asli, genuine, original. Ya, penyembah yang benar tuh artinya yang asli. Yang asli itu apa maksudnya? Yang ada dilihat orang sama nggak dilihat orang, kita tuh orang yang sama. Asli itu kan artinya itu. Ya, sesuatu yang asli itu kan mau dilihat mau nggak sama. In every season of life kita tetap orang yang sama. Mau lagi dalam terobosan, mau lagi dalam kesesakan, kita tetap orang yang sama.
udah habitnya memang kecintaannya adalah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Makanya kan Daud ngomong kayak gini, aku mau memuji Tuhan pada segala waktu. Iya. Ya, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya, Daud itu mengalami benar-benar indahnya mazmurnya dia, nyanyian dia, keintimannya dia sama Tuhan yang dikemas dalam sebuah nyanyian. Karena gimana pun juga nggak bisa dipungkiri bahwa nyanyian itu kan powerful ya. Betul. Dengan gara-gara sesuatu pesan yang kompleks, gara-gara dikasih melodi, itu jadi jauh lebih mudah diingat. Iya. Kita tahu ada lagu Doa Yabes. Iya. Dulu sebelum ada lagu itu, ngapalin Doa Yabes itu kan nggak segampang itu. Iya. Iya. Doa Yabes apa? Coba Siapa yang ngapalin lebih hafal? susah, lebih kompleks. Iya. Tapi begitu Dibikin lagu. kiranya Iya. jauh lebih gampang Jauh lebih untuk diingat. gampang. Gimana juga melodi itu punya power, kuasa untuk bisa membuat yang kompleks jadi gampang untuk diingat. Betul. Ini Itu. apa yang kau Frankie katakan ini luar biasa. Kenapa? Kalau kita ngerti itu bahwa jadi mau entah itu di tim worship, yang berkhotbah, usher, pelayanan apapun, kalau kita genuine, it's not in what we are doing, Ya. tapi the life that we carry. Ya. Karena manifestasi kuasa Tuhan, orang dijamah, orang insaf, sakit sembuh, yang terbelenggu, merdeka, itu bisa dipakai dengan medium pelayanannya apapun. Ya, Nggak true. cuma yang bernyanyi, nggak cuma yang berkhotbah. Yes. Karena memang that's our identity. Authentically kita punya perjalanan dengan Tuhan. Kita itu punya kehidupan yang nggak dibuat-buat gitu. Karena pelayanan kita adalah bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Ya. Dan bukan hanya di dalam 1,5 jam waktu ada ibadah di hari Minggu. True. Dan tadi penyembahan, tadi kita ngomong tentang originalitas dalam sebuah penyembahan. Itu tuh nggak bisa di skenario dengan skill, by the way, sebenarnya. Nggak bisa Di skenario kan dengan skill, nggak bisa kayak dibumbu-bumbui. Enggak, ini benar-benar di luar dari bicara skill dulu. Ini bicara tentang hidup yang dipersembahkan. Bicara tentang kedisiplinan hubungan kita dengan Tuhan yang dimanifestasikan kepada hidupannya orang. Aku tuh suatu kali Tuhan bukakan pewahyuan yang sederhana banget. Bicara tentang penyembahan yang dinaikkan sama Paulus sama Silas di penjara di kota Filipi. Ketika mereka tengah malam dalam kondisi babak belur kan. Kisah Para Rasul 16. Menariknya gini, mereka ada di ruang isolasi yang bisa dikatakan itu ruangan yang penuh dengan tekanan mental di sana. Orang-orang yang masuk ke ruang isolasi bukan orang sembarangan, dianggap kriminal kelas tinggi. Dan mereka dalam kondisi tangan terbelenggu, kaki terbelenggu, terpasung dan segala macam. Secara logika itu itu momen yang sangat gak enak untuk menyembah Tuhan. Tapi buat seorang penyembah, momen apapun dia akan pakai itu untuk meninggikan Tuhan. Haleluya. Dan yang terjadi gini, dia luar biasa nih gini. Ketika kira-kira tengah malam kita ngomong dia itu berdoa. Ya, dan dia menyanyikan puji-pujian. Iya. Alkitab gak pernah kasih rumusnya apa. Kadang-kadang kan kita gini, kadang-kadang di dalam pelayanan pujian penyembahan itu ngerasa bahwa 2 lagu cepat dan 3 lagu pelan itu adalah rumusnya gitu. itu rumusnya. Iya kan? Iya, dalam setiap Kita ibadah. jadi menyembah lagunya. Come on. Menyembah Yeah. lagunya. Kita menyembah formulanya. Ini yang jadi bahaya di dalam pelayanan pujian penyembahan. Nanti aku bakal sedikit nyinggung ke sana. Ada bagian firman Tuhan lain yang mendukung ini. Dan yang kita bisa tahu dari kisah itu, yang pertama adalah kelaparan mereka akan Tuhan. Kedisiplinan mereka akan Tuhan dalam segala situasi. Penyembah yang asli dalam segala situasi, mau enak mau gak enak. Makanya tulis lagu kan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Itulah penyembah yang asli. Keadaan apapun juga, aku mau tetap nyanyi buat Tuhan. Aku tetap kepingin mencintai Tuhan terus. Karena Tuhan sudah terlalu banyak menyatakan pribadinya dalam hidupku dan segala macam. Dan kita meresponinya. Ya. Pertama itu, yang aku belajar dari kisah Paulus dan Silas. Pertama, mereka itu orang yang penyembah yang asli, yang membangun hidupnya selalu menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Tapi yang kedua, mereka itu penyembah yang ekspresif. Kok bisa?
Kalau mereka nggak punya ekspresi yang kuat, nggak mungkin satu penjara bisa dengar penyembahan mereka. Alkitab tulis, tahanan yang lain itu sampai nggak cuma mendengar, tapi mendengarkan. Itu dua arti yang berbeda. Mendengar itu kan cuma sekedar lewat. Iya. Mendengarkan itu pay Iya. attention. Iya. Berarti mereka tuh nyanyi dengan begitu ekspresif karena mereka juga kaget. Biasanya orang masuk penjara kan ngomel-ngomel. Kapan bebas? Kenapa gue ngalamin kayak gini? Waktu dimana orang istirahat justru ada orang yang meninggikan Tuhan, mendeklarasikan hebatnya Tuhan, indahnya Tuhan dan segala macam. Wow. Itu yang membuat mereka itu tuh jadi mendengarkan. Dan bisa jadi pesan itu, aku percaya banget pesan itu kena ke mereka juga. Nah, yang menarik lagi yang ketiga, selain mereka ekspresif, yang ketiga, Alkitab itu nggak pernah tulis kualitas suaranya mereka. That's right. Mereka nggak bergantung kepada media, fasilitas, kualitas, tapi benar-benar keluar dari kelaparan, kehausan, kerinduan akan Tuhan. Dan buat aku tuh tindakannya sangat profetik. Itu yang makanya tadi kok Frankie bilang bukan diskenariokan dengan skill. Ya, Walaupun skill perlu juga. Perlu. dong. Maksudnya Perlu. kita bukannya bilang iya. Karena oke, skill ibadah juga dari raya Tuhan. falas-falas aja Iya. semua. Iya. Main out of tune. Enggak juga. Karena talenta juga dari Tuhan, karunia Talenta juga dari Tuhan. untuk mempermuliakan Tuhan. Tapi kita mesti ngerti berangkatnya dari mana, Berangkatnya isinya dari mana. Kita mesti harus bisa bedakan antara isi dan kemasan. Iya. Iya. Suara yang bagus itu kemasan, Iya. tapi isinya tadi loh bicara tentang kelaparan, kehausan, originalitas. Iya. Ya, hati yang mau dibentuk, hati yang mau Iya. taat. Kembali bicara tentang penyembahan itu bicara ketaatan. Tadi penyembahan itu bicara pengorbanan segala macam. Nah, Iya. tadi balik ke tadi. Alkitab nggak pernah tulis suaranya si Paulus sama Silas itu fals apa enggak. Iya, tapi Alkitab tulis ekspresinya gimana dan dampaknya apa. Luar biasa. Dan Come on. dampaknya selalu bicara tentang sesuatu yang supranatural. Penyembahan itu sesuatu yang supranatural harus terjadi di sana. Karena kalau enggak ya cuma jadinya apa, panggung hiburan. You know kok, and then saya baru realize juga when you said that, because the dampak dari pujian penyembahan Paulus dan Silas, yang pertama terima dampaknya mereka, Yeah. because they were set free. Betul. Waktu mereka menerima dampak dari pujian mereka, baru ada salah satu penjaga di penjara itu yang bukan hanya terima keselamatan tapi satu keluarga. So actually worship sets the worshiper free first. Yes. Bagaimana seseorang bisa dipakai Tuhan lewat pujian penyembahan berdampak kepada orang lain kalau dirinya sendiri juga tidak mengalami Benar. dampak dari pujian penyembahan itu. Aku bacakan dulu ayatnya ya. Mungkin bagi teman-teman kalau penasaran ayatnya di mana? Yeah, yes. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25, 26, 27. Yeah. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian Yeah, kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya. Itu yang pertama. Mereka Yeah, belenggu pertama mereka dilepaskan. Yes. Belenggu mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dan dari tidurnya Iya. dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mau membunuh dirinya sendiri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Iya. Nah, dari setelah itu kita membaca baru kita tahu bahwa kepala penjara dan keluarga itu menerima Tuhan Yesus. Iya. That's a part of Itu worship. dampak penyembahan. My gosh. Tapi dampak yang paling keren salah satunya ya. Tadi bicara penyembahan itu tuh membebaskan dulu si penyembahnya. Iya. Penyembahnya ngalamin Tuhan dulu. Tapi gak berhenti di sana loh. Orang-orang tahanan itu cuma mendengar. Mereka tidak ikut bernyanyi loh. Alkitab gak pernah tulis di sana. That's right. Bahwa mereka itu mendengarkan. Tapi gak ikut bersama menyanyikan. Tapi dampaknya mereka ketika mendengarkan nyanyian itu. Bisa jadi itu bicara tentang pernyataan pribadi Yesus. Betapa besarnya Tuhan yang disembah. Mereka baru mendengarkan aja. Mereka juga ngalami pemulihan. Tahu nggak dari mana? Dari mana aku tahu? Pertama gini. Paling gampangnya gini. Selain mereka lihat tanda mujizat yang luar biasa. Iya. Oke. Tapi yang luar biasa gini. Orang kalau udah masuk penjara. Yang paling ditunggu apa? Kapan keluar? Kapan keluar? Bebasnya kapan? Kapan keluar? Pintu semua terbuka. Kagak keluar dari penjara. Ini kan aneh. Berarti ada satu atmosfer Come on. yang menahan mereka untuk mereka tidak melakukan tindakan yang anarkis, tidak melakukan tindakan yang tidak terkendali itu, punya penguasaan diri. Tiba-tiba ada damai sejahtera, tiba-tiba ada cara
pandang yang baru yang mengubahkan hidup mereka untuk nggak keluar dari penjara. Mereka lebih tertarik tentang hal-hal yang rohani daripada mengejar ngerti kan kemauan mereka untuk lepas dari tahanan. Yes. Don't bring me out from this prison. Conviction. I felt the presence of God in this place. Conviction. I want to sing it. Hallelujah. Itu penjara jadi sorga. Come on. Mereka sampai gak mau keluar dari penjara. That's the power of Aku gak worship. pernah, istilah gini, orang-orang tahanan tuh gak pernah nemukan, gue gak pernah ketemu suasana kayak gini. Makanya ada lagu kan, ku ingin tetap di sini. Hallelujah. So if you worship God, rumahmu yang sekarang jadi tempat tekanan bisa jadi sorga di bumi. Hallelujah. That's it. Dan berapa banyak gereja lokal yang mengalami seperti ini. Yes. Yang dimana anak-anak muda yang datang itu, nggak usah anak muda, semua generasi yang datang, I just want to worship. Aku ngalamin sesuatu lebih daripada nyanyi di tempat Dan ini. ternyata apa yang Ko Frankie dari tadi ngomong itu menghormati Tuhan, the sacredness of God. Karena gini simple. Bagaimana sih sikap hati kita sebelum kita pelayanan? Karena kalau kita ngomong the worship that releases power, yang memanifestasikan kuasa Tuhan, adalah yang sungguh-sungguh menghidupi kehidupan seorang pengikut Kristus. Yeah, yeah. Berarti begini, gimana kalau melayani tapi keluarganya berantakan? Gimana Yeah, melayani tapi keuangannya berantakan? Gak usah kayak begitu. Gimana melayani tapi waktu turun panggung ketawa ketiwi nggak jelas? Kadang-kadang juga, mohon maaf, kadang bercandaannya masih Bercandanya juga nggak mungkin ke pantas bawah gitu. sedikit lah, ke bawah ke duniawian masih ada lah gitu. Ya itu menjawab kan tadi yang Pastor Dio bilang, no wonder nggak ngangkat worshipnya. We leave it at that. Nggak tahu ya maksudnya. Haleluya. Wow, man. Karena maksud saya kalau mendengar penjelasan Ko Frankie tadi, Ya. saya percaya kok kalau orang betul-betul cari Tuhan, genuine, ada penyembah-penyembah yang betul-betul genuine cari Tuhan, orang ngalamin. Ketika ada korban yang dipersembahkan, Ada korban yang dipersembahkan. selalu ada api yang turun. selalu ada api yang turun. Itu udah berarti jawabannya begitu. Ya Kalau sudah. nggak ada api yang turun, korbannya mana? Korbannya mana? Korbannya mana? Ini saya dari ngobrol ini aku ya, saya juga merasa kayak perspektif saya. Betapa pentingnya, saudara-saudara yang punya hati as a songwriter, and we thank God Ko Frankie ini contoh dan the grace of God is upon him. Bahkan lagu-lagu yang dituliskan itu lebih merefleksikan Yesus Ya. atau diri yang menulis. Apakah lebih mengagungkan Yesus atau perasaan yang sedang dialami? Ya, ya. Ternyata songwriter, worship leader punya peran yang sangat penting, and this is vital. Worship bukan hanya ngisi waktu 30 menit sebelum orang dengar firman. Worship Ya. bukan hanya supaya menarik orang datang ke gereja. Tapi worship tidak bisa dipisahkan dari pemuritan untuk mengenal Ya. siapa Kristus sejatinya. Ya. Para penulis lagu itu, mereka itu kan sebenarnya juga pendidik ya, pengajar. Karena mereka kan setiap lagu kan tadi kita balik ke tadi kan itu kan pengajaran, di mana mesti ada doktrin tertentu yang dipegang. Nah, dulu aku kadang-kadang itu menggolongkan beberapa jenis lagu gitu. Dulu. Ini bagian dari my journey ya. Kok ada lagu yang terlalu self-centered sih? Nggak Jesus-centered. Lagu yang terlalu mengasihani diri sendiri. Tapi harusnya kan ada orang yang punya, namanya penyembahan itu semuanya harus vertical worship. It's all about him, it's all about God dan segala macam. Kita nggak boleh menuangkan perasaan kita dalam sebuah lagu gitu. Jadi nggak boleh lagu yang bikin dikit-dikit remeh-meh gitu lah. Ngomongin masalah segala macam gitu. Tapi ketika di satu musim dalam hidupku Tuhan tuh kasih buat aku tuh mind blowing revelation gitu. Aku ngelihat worship is a journey. Penyembahan itu sebuah perjalanan pendewasaan. Gimana pun juga ketika kita menyembah dengan ketika kita masih kenal Tuhan awal-awal, kita tentunya akan lebih jadi penyembah yang meminta. Ya, meminta, selalu minta Tuhan, minta. Tapi kalau kita udah semakin lebih dewasa, message kita akan lebih memberi, berkorban, taat. Message-nya lebih ke sana. Dan itu tuh dua-duanya nggak apa-apa gitu loh. Tapi buat orang-orang yang teman-teman terutama penulis lagu, jangan berhenti kepada message yang cuma fokusnya minta gitu. Nggak salah dengan kita minta mujizat, nggak salah dengan itu. Iya. Tuhan
pribadi yang sangat senang ketika kita percaya bahwa dia sanggup melakukannya dalam hidup kita. That's We right. know about it. Tapi jangan berdiri di sana. Ayo melangkah lebih lagi dong. Dewasa rohani. Jadi lebih dewasa. Hati yang terakhir aku tulis lagu judulnya Hati yang Hancur. Itu lagu benar-benar keluar dari kesadaran bahwa kadang-kadang nih kita dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan tanpa kita sadar ya, kalau kita nggak minta Tuhan untuk terus selidiki hati kita. Hati itu kan pusat dari segala-galanya dan itu berbahaya gitu. Tiba-tiba aku diingetin satu ayat firman Tuhan, segala jalan orang itu bersih menurut pandangannya sendiri. Betul. Tapi cuma Tuhan yang bisa menguji hati. Iya. Hati kita kalau udah nggak beres, ya akhirnya outcome-nya jadi banyak hal yang nggak beres. Semuanya bermula dari hati. Iya. Nah, akhirnya tiba-tiba aku ingat juga lagu lama, judulnya Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan, nggak tahu lagi nih. Nggak tahu. Segala perkara singkapkan, semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Daud berkata, ujilah aku Tuhan. Singkapkan kalau ada sesuatu yang gak berkenan. Terakhir aku tulis lagu judulnya Hati yang Hancur. Itu lagu tuh berkata, Tuhan ya singkapkanlah. Ada gak sesuatu yang gak beres? Lagunya gini, nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan. Karena pada akhirnya korban yang terbaik, jujur aja ya, bukan seni yang indah, bukan. Korban yang terbaik bukan seni yang terindah, bukan melodi yang terbaik, tapi korban yang terindah adalah hati yang mau taat, hati yang mau dibentuk, hati yang mau ngikuti maunya Tuhan, sekalian pun itu bukan maunya kita. Tadi kita berusaha mencocokkan maunya kita, tadi bicara apa yang kita bahas di awal ya. Iya. Banyak orang tuh kadang-kadang nyoba, nggak nyaman buat gua. Tapi kalau itu yang Tuhan mau, bukankah itu penyembahan? Penyembahan itu sesuatu yang nggak enak buat kita, tetapi yang Tuhan cintai. Dan kita mau kasih itu untuk Tuhan. Wow, you know, Gitu. you were saying that, Ko Frankie, I just got a new understanding. Yesus mengajarkan minta, cari, dan ketuk. Di dalam perjalanan sebuah penyembah, mungkin awalnya kita meminta. But when you go deeper in worship, you are now seeking His face. Yeah. You are seeking His heart. You are seeking His mind. Tapi when you enter the Holy of Holies, sekarang we are knocking and we are saying, here I am, Lord. Use me for your glory. Here I am, Lord. I want to commune with you. Here I am, Lord. Yeah. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Tadi waktu Ko Frankie share, saya diingatkan ayat 1 Samuel 15:22. Ya. Ketika Samuel bicara sama Saul. Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Come on. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amen. Itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih powerful. Gimana? Aku baca ini. Itu keren itu ayat. Aku ada gak ya masa kini? Wah. Beda sama 1-5. FIH ya kok ya? Beda. Aku itu ada. versi FIH-nya rasanya gak tahu ada banget. 1-15 itu powerful banget. Jadi harusnya kalau kita udah semakin didewasakan. Tadi aku ngomong worship is a journey. Iya. Journey di mana kita tuh terus didewasakan. Kita semakin kecil, Yesus semakin besar. Kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Itu kan worship. Iya. Kemauan kita, ego kita, ambisi kita, itu semakin berkurang. Dan Tuhan semakin, pribadi Tuhan semakin bertambah dalam Ini hidup kita. Aku ada nih kok. BMK-nya. BM kan ya? Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan That's lebih it. baik daripada mempersembahkan korban. Iya. Itu ya kok. Ya. Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Itu. You know, kalau tadi ya, the standard is so high, tapi by the mercies of God, Yes. semakin dewasa sebuah gereja lokal, semakin dalam penyembahannya, bukan semakin cepat. Semakin dewasa gereja lokal, semakin intim penyembahannya, bukan semakin hype. Ya. You know what? Kalau kita mau berani, saudara, penyembahan di dalam sebuah komunitas orang percaya sangat menggambarkan siapa Yesus buat komunitas itu. Ya. Ya.
let's all repent together. Kalau mungkin yang menyaksikan masih berpikir saya datang ke gereja telat deh, yang penting khotbahnya belum mulai. You know what? Kita cari gereja berdasarkan pembicara. Let's come back to the heart of worship. Semakin dewasa orang percaya, semakin dalam penyembahan kita. And di Dio and Mike podcast kita lagi ngomong tentang mempersiapkan diri untuk kemuliaan Tuhan. And ternyata Tuhan sudah memberikan a blueprint, an avenue through melodies, through song. Not only to ask from Him, tapi to seek Him and to find Him. Man, I'm wrecked. Satu hal lagi mungkin aku pengen sampaikan juga. Penyembahan, yuk kita kembali ke penyembahan yang biblikal ya. Bukan apa kata secara gereja, tapi apa kata firman. Karena firman itu harusnya pondasi dari semuanya. Aku satu kali baca di Efesus 5:19, di situ dikatakan dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca. Kuatkanlah satu sama lain dengan mazmur, lagu pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan buatlah musik dalam hatimu untuk Tuhan. Nah, dari ayat ini sebenarnya kita belajar. Ada firman Tuhan bagian lain juga yang ngomong kata-kata yang sama. Kalau di situ lebih bicara tentang kalau kita mau mengajar, kita bisa memakai lagu. Ada. Tapi ini salah satu pengertian yang paling sederhana gini. Penyembahan yang biblikal menurut saya ya, ini dari pemahaman saya. Harusnya ada sesuatu yang sifatnya kaku, ada satu yang sifatnya itu fleksibel. Ada sesuatu yang terkonsep, ada sesuatu yang bebas. Gabungan keduanya. Kalau kita ngomong mazmur itu apa? Tadi kita kuatkanlah satu sama lain dengan mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Mazmur itu menurut aku kalau kita balik ke pengertian paling sederhana hari ini, itu adalah nyanyian yang terambil dari apa kata firman. Sesimpel itu. Nyanyian spontan yang terambil dari apa kata firman. Lagu pujian atau kidung pujian. Nah, ini kalau kidung pujiannya kita tuh berarti ya lagu-lagu yang sudah ditajamkan secara lirik, disederhanakan sehingga bisa dinyanyikan secara bersama-sama. Ya lagu-lagu yang kita nyanyikan di ibadah sekarang kebanyakan adalah itu kidung pujian kita, lagu pujiannya. Kalau buat denominasi tertentu ya ada yang pakai buku, ada yang denominasi tertentu ya kita lihat ya yang ada di industri dan segala macam. Kalau kita ngomong apa yang ada di Spotify dan YouTube dan segala macam, gampangnya gitu. Tapi yang ketiga ada namanya nyanyian rohani. Nyanyian rohani itu sesuatu yang sifatnya benar-benar bebas, di mana kita di situ ada nyanyian nubuatan yang Tuhan bisa nyatakan, ada nyanyian dengan bahasa roh bisa terjadi di sana, nyanyian yang bebas, ada deklarasi tentang pernyataan Tuhan apa di momen itu, ada sifatnya adalah nyanyian peperangan, kita ada nyanyian kesembuhan yang tiba-tiba muncul keluar dari pernyataan Tuhan sewaktu itu yang sangat bebas. Jadi kalau kita lihat mazmur itu nyanyian yang semi bebas, firmannya sudah tertulis, tinggal kita bumbui melodi sesuai dengan style kita masing-masing, itu namanya bermazmur. Paling gampang gitu. Lagu kidung pujian itu nggak bebas, lagunya sudah ada, tinggal kita nyanyikan bersama-sama. Jadi kaku. Tapi kalau nyanyian rohani, totally bebas. Nah kita butuh keduanya, gitu loh. Karena kadang-kadang kalau semuanya terlalu kaku, kadang-kadang pertama itu sudah terlalu jadinya template banget ya. Sedangkan penyembahan itu menurut aku tuh, penyembahan itu kan relational ya, sesuatu yang hubungan itu kan sesuatu yang dinamis ya. Nggak bisa kita aku cinta kamu, buktinya aku cinta kamu apa? Oke, kita dalam sehari 3 kali bisa makan bareng, nggak bisa gitu. Iya betul. Kadang-kadang ada momen di mana kayak hubungan kita, hubungan sama antara suami dan istri, kadang-kadang kita nggak bisa mematok bahwa kualitas cinta mereka ini nih di tahap tertentu kalau mereka sudah melakukan ini, nggak bisa gitu. Gak bisa gitu. Hubungan itu bukan sesuatu yang bisa diformulakan. Tapi memang harus ada sesuatu yang memang harus kaku tadi. Harus tapi ada sesuatu, iya harus ada. Standard bearer-nya lah. Standarnya ada. Tapi dinamika kebebasannya juga ada. Gitu. And you know, Ko Frankie tadi yang Ko Frankie bacakan dari ayat itu pun mungkin ada yang menyaksikan berkata, well oke, tapi kalau memang di gereja ada juga yang gak kelar-kelar, akhirnya ngalir terus. Ingat tadi yang pertama adalah mazmur.
landasannya selalu kebenaran firman. Yeah. Ketertiban sesuai dengan kebenaran firman. I think Paul is brilliant. Ya, Itu Dia di kasih yang itu di kaku. 1 Korintus pasal 14. Yes. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan Iya dan dong. teratur. Exactly. Dan kuncinya firman, saudara. Ada yang kaku, ada yang juga lebih bebas. Iya. Tapi landasannya selalu firman. Nah, kalau dalam konteks aplikasi dalam ibadah, ya kita mesti tanya, kita dikasih waktu berapa panjang. Iya. Ya kita harus saklek dengan itu. Gimana jam cuma sekian menit, kita bisa tetap impactnya nggak boleh berubah. Wow, Itu dahsyat gitu loh. Yeah. Nah itu memang kalau satu sisi kita butuh landasan firmannya, tapi satu sisi juga harus ada knowledge, wisdom yang kita harus pelajari. Karena Daud itu ngomong bagus banget. Kita harus menyembah itu dengan dua sisi. Satu bicara tentang sisi Mazmur 78 kalau nggak salah. Mazmur 78 itu dikatakan gini. Daud itu mengembalakan itu dengan ketulusan hati, kedua dengan kecakapan tangan. Jadi kita perlu keduanya. Yes. Antara satu bicara tentang hati, tadi bicara hati ya. Motivasinya jelas, Motivasi, intensinya tadi jelas. kehidupan kita, Iya. keintiman kita. Itu satu sisi. Tapi satu sisi yang lain harus dengan kecakapan tangan. Skill juga penting gitu. Itu dan butuh jam terbang juga ya Ko Frankie ya. Butuh belajar. Butuh pengalaman, butuh belajar. Iya, Ada iya. saatnya make mistake but you push and you Iya. press on. Ada faktor kedisiplinan dan excellent spirit. Betul. Dan kita sampai hari ini ya, aku tuh masih ini ngomong terus terang masih banyak belajar, masih banyak salahnya juga kalau bicara tentang masalah dua sisi. Pembentukan hati iya, satu sisi pembentukan skill juga iya. Teknis iya. Karena gini, gereja sekarang ini jujur aja kadang-kadang udah gara-gara teknologi jadi kompleks kita. Seriously. Maksudnya? Aduh. Sekarang gini loh. Kita dulu nggak pernah ada requirement riders. Kak Frankie mau pakai monitor atau mau pakai in-ear monitor, speaker monitor, in-ear monitor. Itu sudah hal yang oke, itu yang pertama. Yang kedua, mau pakai ada backing track atau nggak pakai backing track. Oke. Itu kan jauh lebih kompleks gitu. Iya. Terus dan ada beberapa requirement Iya, yang lain dan segala macam gitu. Sometimes itu tuh membuat kita jadi terfokus, utamanya jadi production, bukan lagi esensi penyembahan sesungguhnya. Kita terlalu pusing di area yang sebenarnya bukan esensinya. Nah aku cuma pengen ngajak teman-teman semua, yuk balik ke esensi penyembahan dulu. Ada gereja-gereja yang hari ini kemarin aku lagi ngobrol sama satu gereja juga. Kak, kami sedang cari warna penyembahan. Udahlah gak usah pusingin warna deh. Warna apapun Tuhan suka. Aku ngomong gitu. Yang penting nyembah. Iya, tapi kalau hatimu gak beres, tapi kalau kamu gak genuine, apalah artinya itu warna-warna itu, gitu loh. Gitu loh. Jadi yang sekarang orang lebih banyak pusingin itu justru sisi productionnya. Nanti kalau alat ini gak jalan nanti gimana? Pusingnya tuh, guys, you so technical gitu loh. Seriously, kadang-kadang kita tuh udah nangkep pengennya ibadahnya rapi, tapi jangan sampai akhirnya kita menyembah kemasannya gitu loh. Tapi isinya nggak ada karena penyembahan aku setiap kali bercanda. Emang Paulus sama Silas ketika menyembah itu ada sound system di sana? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada hanyalah dua orang yang haus, yang lapar, Yang terbelenggu dan terpasung. Makanya aku sekarang ngomong lagi nih. Can we just worship without music? Sometimes itu perlu dicoba. Sometimes aku ngomong ada momen di mana kita pengen tuh selama ini nyembah musik apa nyembah Tuhan? Come on. Kita nyembah lagu atau kita benar-benar nyembah pribadinya Tuhan? Kita cinta lagunya atau kita cinta Tuhannya? I'll start to apply that again. You know what? Beberapa menit just silent. Silent and just worship. Just masing-masing nyembah Tuhan. Masing-masing. And we expect Holy Spirit Just to flow and to touch move. everyone. Saudara, ini good news loh. Berarti kalau you come from a big church, small church, rich church, poor church, you can start worshiping the Lord. Yes. And nggak ada yang because you have more money, more equipment, Yeah. more Nggak, talented nggak, people, nggak greater glory. No, it's time to come back to the essence. Kembali Coming kepada back. esensi. Judul lagu lama, Coming Back to the Heart of Worship. When it's all about Tahu Jesus. cerita di baliknya nggak? Nggak tahu aku. Pernah dengar nggak? Ini cerita bisa conclude our episode for today. Yes. Tanpa Darso udah mau 1 jam.
You know, and then after that ya, sekaligus Ko Frankie habis kasih ceritanya, gini, Ko Frankie kita tahu, your father biologically, Pastor Samuel Dudi, he's a true man of God, he's a prophet in the land, and I'm personally so blessed by his ministry waktu saya masih 15 saudara, tahun. satu jam lagi. Iya, kita semua. Before you end nanti habis cerita tentang the backstory of I'm coming back to the heart of worship. Okay. You know, Ko Frankie, you come from a father yang mengasihi Tuhan. Okay. It means you have a strong spiritual heritage. Yeah. Nah, maybe you can share gitu loh. Sekarang because you are talking about discipleship, maybe you can share to us as a worshiper, how are you growing now? Who's discipling you? Where's the local church di mana you are building? Supaya Ko Frankie in your figure sekarang and in the grace yang Tuhan lagi pakai ke Indonesia juga bisa memberikan sebuah pathway untuk para penyembah yang menyaksikan. Karena kita berani, karena kita mau lakukan seperti yang Paulus katakan. Paulus bilang, you follow me as I'm following Christ. Mungkin hari ini para penyembah yang ada di Indonesia yang menyaksikan, kalau mereka diberkati dari lagu Ko Frankie with your life, you can share supaya they can follow the right pattern. Please. Hari-hari ini sangat dibutuhkan generasi Asaf. Asaf itu kan seorang ayah yang mendidik anak-anaknya menjadi seorang penyembah yang luar biasa. Dan itu yang aku alami dengan my dad. Aku nggak pernah lupa momen di mana era 88 itu era di mana papiku tuh ngalami benar-benar encounter sama Tuhan lewat proses hidupnya dia. Dan semenjak hari itu tuh every morning jam 5, jam 4 pagi, kadang-kadang jam 3 pagi dia sudah nyanyi dengan begitu kerasnya. Dan apalagi waktu aku masih ya umur segitu, itu kita kan tidurnya tuh di satu kamar. Jadi aku selalu bisa mendengar itu penyembahan papi mamiku itu jam 3, jam 4, jam 5 pagi. Dan aku selalu terbangun, sekalipun akhirnya tidur lagi sih. Tapi itu bisa jadi my wake up call gitu. Alarmku tiap pagi itu penyembahannya mereka. Nah, tanpa aku sadar ternyata nilai-nilai yang mereka hidupi. Tapi gak cuma penyembahan mereka. Yang jauh lebih penting adalah buahnya dari penyembahan mereka itu adalah aku bisa melihat karakter mereka. Cara mereka mengimpartasikan apa yang mereka hidupi itu benar-benar real. Mungkin orang-orang cuma kenal my dad and my mom cuma di panggung atau di tempat publik. Tapi aku benar-benar kenal mereka, gimana mereka dibentuk, gimana mereka pernah difitnah, gimana mereka pernah dipojokkan, gimana mereka pernah ngalamin proses hidup yang mungkin orang luar gak pernah tahu dan mungkin gak bisa diceritakan. Aku benar-benar bisa melihat Kristus nyata dalam hidup mereka. Nah, tanpa aku sadar ternyata nilai-nilai kehidupan, contoh yang mereka hidupi itu sekarang ketransfer ke aku. Jadi akhirnya sekarang yang aku lakukan juga sama. Aku makanya tiap pagi punya morning worship dan anak-anakku bisa namanya Waktu Indonesia Menyembah. Dan puji Tuhannya sekarang itu bisa direkam di dalam sebuah platform sosial media. Di mana suatu kali itu bisa menjadi warisan iman buat anak-anakku. Dan sometimes kadang-kadang aku ngajakin mereka kalau mereka sebelum berangkat sekolah, kadang-kadang yuk nyembah sama Dedi yuk. Aku ajakin mereka nyembah, kita nyembah sama-sama, Karena pemuritan yang sehat itu selalu harus dimulai dari rumah. Amen. Gak ada tempat yang terbaik gitu. Gak ada tempat yang terbaik. Makanya aku ajarin mereka setiap malam aku sama anak-anak selalu punya waktu untuk baca firman sebelum tidur. Baca firman sebelum tidur. Itu sampai kadang-kadang anak-anak tuh akhirnya udah punya kebiasaan gini. Dad kok belum baca firman? Akhirnya mereka punya kebiasaan itu. Kita buka pagi hari dengan menyembah, kita menutup hari dengan firman. Itu yang apalagi yang terbaik yang kita bisa wariskan sama anak-anak kita, contoh hidup kita. Dan itu benar-benar aku ada hari ini, benar-benar kan aku lihat my dad and my mom. Dan ternyata itu benar-benar terjadi dalam kehidupanku. Makanya aku mengajak setiap kita mungkin nggak harus dimulai orang tua saya nggak seperti itu. Satu orang ngalamin Tuhan di rumahnya itu akan membawa atmosfer perubahan luar biasa di rumah tersebut gitu. Karena satu orang menyembah itu akan ketransfer atmosfer itu akan nyata kok. Orang yang berlimpah dengan damai sejahtera sekelilingnya bisa merasakan itu dan mereka rindu ngalamin itu. Sebuah nyanyi yang dinyanyikan, pesan itu tuh akan tadi kita baca kisah Paulus dan Silas, mereka bernyanyi tapi ternyata pesan itu teresonansi loh dalam hidup para tahanan. Sama, makanya ketika kita menyembah, tadi kan dikatakan kuatkanlah satu sama lain. Ketika engkau sedang bernyanyi, di waktu yang sama engkau sedang menguatkan orang-orang yang ada di sana.
Makanya nyanyian itu sebuah berkat Iya. bagi hidup banyak orang. Iya. Gak cuma kitanya mengalami berkat yang indah, tapi nyanyian itu pesan kehidupan yang sedang menghidupkan banyak orang. Makanya mulailah kalau di rumah Anda, di tempat dimanapun Anda berada, Anda pengen hidup Anda itu benar-benar punya dampak yang besar. Startnya jadi berkat tuh gampang. Mulai dengan bernyanyi buat Tuhan dimanapun kau ada. Oke, kok mungkin untuk orang-orang yang gak punya figur bapak di rumah, Ya. this is where the church come in kan. Ya. Kok Frankie bisa share sedikit, who's some of the servants of God influential over your life, bapak rohani, pemimpin, sekarang di gereja lokal, where are you serving? Apakah do you have a local church? Supaya orang-orang yang merasa, oh papa saya bukan seperti papa Joko Frankie, but you have a community gitu loh. Ya. Di gereja lokal masing-masing. Iya. Ya memang harusnya tempat paling sehat untuk kita bisa lihat contoh yang baik adalah di gereja lokal di mana kita ditempatkan. Itu yang pertama gitu loh. Jadi gak ada salahnya gini. Kalau memang hal ini belum dimulai, mulailah dari kita deh. Iya. Karena gini, aku kalau ngomong perubahan ya, daripada kita tuh menunggu perubahan, jadilah agen perubahan. Kalau pesan ini nyampe ke Anda, artinya Tuhan lagi pilih Anda menjadi pionir di sana. Wow. Aku tiap kali, karena kita akan capek kalau kita menunggu terus, menunggu cari figur kesini ke sana, cari itu nggak pernah ada habisnya dan kita selalu punya mental korban. Gua nggak ada di situasi kayak gini. Hey, Tuhan terbuka setiap waktu ketika kita mencari Dia. Tuhan selalu ada bagi kita. That's right. Gitu. That's right. Daud figurnya siapa? Ayahnya sendiri nggak ngajarin dia. That's right. That's right. Dan dia baru ketemu sama Samuel kapan? Ketika dia mau diurapi jadi raja. That's right. Dia ketemu sama mertua juga gak bisa ngajul. Dia dipanggil sama mertuanya Dia mau untuk dibunuh sama. mau dibunuh. Iya kan? Sebelum dia jadi mertuanya, dia yang worship di sana dan ketika sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, tapi Tuhan selalu buka tangan buat kita. Amen. So, Apapun situasi saudara. iya, ini waktu ini benar-benar waktunya di mana private worship harus kembali hidup, personal worship harus kembali hidup. Daripada kita menunggu. Kalau aku nunggu terus ya, yang lain, si itu juga nggak hidup ini. Aku nggak mau nunggu yang lain. Aku mau kembali apa kata Tuhan, apa kata Firman, dan aku mau menghidupi itu dan jadilah agen perubahan di sana. Amen. Right. Saudara, I think one of our last statements, dimanapun gereja lokal saudara tertanamlah di situ. Ya. Dimanapun gereja lokal saudara tertanam di situ. Ya. Dan mulai menyembah Tuhan di situ. Yes. Kalau saudara nggak bisa komplain, aduh kak gerejaku nggak nyembah bla bla bla. Saudara sendiri mulai dari diri saudara sendiri. Amen. Menyembah di situ. Ajak beberapa orang. Nggak bisa main gitar, nggak apa-apa. Nggak ada musik, akapela sembah Tuhan, saudara. Dan kita percaya Indonesia butuh lawatan Tuhan. Yes. Indonesia butuh kolaborasi tubuh Kristus, gereja-gereja lokal memuji menyembah Tuhan. Amen. When that time comes, wah aku nggak kebayang sih apa yang akan Tuhan lakukan buat negara kita Indonesia. One voice. And saudara, kita mau juga bersaksi di Jakarta Prophet Gathering yang lalu. Yeah. Lebih dari 98 gereja yang hadir. Yeah. But when we start worshiping and praying, nggak ada tuh 98 Ngelebur. banner. Semua melebur. Jadi Cuma satu. satu. The body of Christ who loves Jesus. That's wonderful. Alright. Saudara, wow, nggak dirasa 1 jam with Ko Frankie. Dan Thank you nggak loh cukup. Ko. Nggak cukup, Hallelujah. nggak cukup ini. Berarti wait until the next time. Ko Frankie Kunchoro is back with us. Saudara, if you are blessed and you wanna help support us in this channel, saudara boleh transfer ke rekening ada di dalam description. Yeah. If you are blessed, saudara, please do DM us for your thoughts, comments, questions. Kita akan coba sebisa mungkin kita cover, saudara, ya pertanyaan-pertanyaan atau saudara punya kesaksian mungkin dalam gereja lokal saudara atau kehidupan saudara sebagai seorang penyembah yang saudara mau share, please, saudara. Okay? Well, God bless you and thank see you, you Ko again. Frankie. And thank you, Ko Frankie. Thank you so much. Rasanya masih banyak ya. Masih banyak nih. Ini mau keluar, mau muntah keluar Ini mau keluar ini semuanya nih. Next episode. Next episode. Yeah. Alright. God bless you all. God bless you. God bless.